Oke, silakan host. Halo, ada suaranya nggak? Ada. Ada ya? Ada. Oke, kita langsung mulai aja untuk ibadah hari ini. Pertama-tama, ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul bersama. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan hari ini. Kami semua masih dapat berkumpul untuk beribadah memuji nama-Mu Tuhan, walaupun dalam keadaan lalai, namun kami tidak akan mengandalkan semangat kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga ibadah ini dapat menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan, semoga menjadi pedoman untuk kami dalam semua ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, habis ini kita langsung ke puji-pujian. Silakan untuk Fani. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul lagi dalam Youth Hangout. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, satukan hati kami. Memuji nama-Nya, oh Yesus, adanya-Ku. Karena dari kasih antara kami semua, oh Yesus, adanya-Ku. Bergandeng tangan dalam satu, bergandeng tangan dalam satu, terima kasih di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukankah hati kami memuji dan nama-Mu Yesus, Tuhan Rajaku. Tegaskanlah kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan Rajaku. Bergandeng dalam satu kasih, bergandeng dalam satu saling mengasihi di antara keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita sambung dengan pujian yang kedua, jangan lelah. Jangan lelah belajar dengan Tuhan, Yesus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan amin segalanya. Katakan tanah menyerupa, tanah yang berubah,
menjadi siap iman di atas dasar iman, nyatakan menjadi siap iman di atas dasar iman. Janganlah jadi menangnya Tuhan, demi kekuatan yang mengajar dan menopang. Janganlah berjalan bersamamu yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah menjadi siap iman di atas dasar iman. Katakan itu menjadi imanmu di atas dasar iman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula ku dapat rencanamu Tuhan, rencana indah penuh harapan. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh tak mengapa kau jadikan hidupku berarti. Dari semula rencanamu Tuhan, penuh harapan. Semua apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua ku tak kau jadikan kau jadikan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar saat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pembicara kami yang akan membawakannya. Tuhan berkati beliau. Semoga apa yang disampaikannya itu berasal daripada Engkau. Berkati kami yang mendengarkannya juga. Terima kasih Tuhan dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, habis ini kita akan langsung ke pembacaan firman-Nya. Silakan, Bu. Oke,
terima kasih. Kok tadi yang Fani, waktu Fani kok putus-putus itu yang masalah internet saya atau memang putus-putus? Internet Fani. Ya, oke. Izin share screen. Oke. Saya pingin itu dulu deh, pingin absen dulu. Yang dipanggil namanya harus on cam. Mika, Ayu sudah. Silto, mana Silto? Oke, Haikal. Haikal. Ada. Mana? Coba tunjukkan. Oh iya. Ganteng. Haikal berubah Haikal berubah. Terus siapa lagi nih? Three others itu siapa lagi? Gak bisa dilihat. Dio. Oh, oke. Dio, mana tunjukkan wajahmu, Dio? Ya, oke. Sebelum kita mulai, ini ada satu tayangan video ya. Nah, pastinya kalau guru udah ngasih video, nanti inget buntutnya ya, pasti pertanyaan. Oke. Tolong di play, Mika. Memang nggak ada suaranya ya, Mik? Kayaknya karena saya pakai headset, Oh. jadi suaranya nggak keluar. Coba. Oke.
Cie Mika. Ya, oke, selesai. Nah, sekarang yuk, siap anak ngomong satu hal. Next slide. Ya, oke, silakan. Ini materi kita hari ini ya. Ini materi kita hari ini, the future. My future is in God. Udah jelas ini jaminannya ya. Nah, sekarang next mic. Nah, sorry, salah. Ya, ini dulu. Yuk, ya, silakan ngomong. Apa pendapat kalian tentang video tadi? Apapun lah gitu. Manusia sama robot itunya jadi kebalik gitu ya. Manusia sama robotnya jadi kebalik gimana maksudnya? Jadi robotnya yang berinteraksi sama robot gitu. Kayaknya gitu. Boleh, Ella. Yuk, yang lain silahkan. Aku juga kayaknya sama deh kayak manusia nggak bisa berinteraksi secara langsung gitu. Terus tadi kayak mau pegangan tangan aja nggak bisa gitu. Ya, oke. Thank you Cindy. Yang lain? Harus berpendapat semua. Yuk. Hidupnya manusia kayak pegang, gimana sih kata-katanya, hidupnya manusia tuh dikendalikan bergantung dengan robot gitu, bukan bergantung ya. Iya, oke. Terima kasih Ayu. Yang lain? Silto, Haikal, Fani, Mika? Jadi dikendaliin sama robot. Siapa yang dikendaliin sama robot? Orang-orang. Jadi nggak bisa interaksi langsung. Jadi semuanya tergantung sama robotnya. Oke, ya. Terima kasih Mika. Silto, silahkan. Apa ya?
Tidak ada benar salah ya, pokoknya kalian ungkapkan pendapat kalian tentang video tadi. Apa ya yang bagus? Manusia yang dikuasai oleh robot. Manusia yang dikuasai oleh robot. Oke, Haikal? Apa ya? Apa aja Haikal, nggak apa-apa. Sama sih jawabannya. Oh, apa? Samanya yang di mana? Yang manusia yang dikendalikan sama robot. Oke, ya. Menurut Dio, belum Dio. Dio, mana Dio? Ya. Dio, menurut Dio itu kejadiannya past, present, or future? Future. Nah, future. Oke ya. Jadi kita bisa melihat itu gambaran sederhana sekali gitu. Jadi di masa yang akan datang itu pengambil alihan kehidupan manusia itu diubah gitu ya, bukan oleh otak manusia secara langsung, tetapi sebenarnya si robot itu juga hasil olahan manusia ya, tapi semuanya sudah dikendalikan oleh robot itu gitu. Nah, dengan keadaan yang seperti itu ya, rasanya enak sekali walaupun ada hal-hal yang tadi terlihat nggak enak ya, itu ketika dia jatuh cinta, falling in love gitu ya, dia nggak bisa menyentuh langsung gitu. Ada hal yang terkendali dalam hal ini karena apa? Itu buatan manusia. Tetapi kalau kita melihat segala perencanaan yang dilakukan oleh robot tadi, rasanya keren banget ya. Bangun tidur, tinggal duduk, makan sudah ada, kemudian mau apa lagi dituntun sama robotnya. Nah, itu secara secara struktur gitu ya, itu enak banget. Seperti itu ya. Jadi itulah kehidupan di masa yang akan datang yang dikendalikan oleh robot kalau itu secara kedagingan ya, secara keduniawian, secara kemanusiaan, rasanya enak, tetapi masih ada kendala kalau itu yang mengatur adalah buatan manusia. Itu ya. Next. Nah, sekarang kita mau kaitkan dengan tema kita hari ini bahwa your future, my future is in God gitu ya. Nah, menurut kalian seperti apa future yang seperti apa yang ada di dalam Tuhan itu yang seperti apa? What do you think about the future? Atau bebas aja deh. Tentang future bebas saja deh. Mau di dalam Tuhan, mau menurut pengetahuan kalian, bebas aja. Sok, silakan. Canggih. Kalau dua-duanya? Boleh, nggak masalah, silakan. Canggih. Canggih, ya oke. Masa yang akan datang itu adalah masa yang canggih. Oke, lanjut. Semuanya dikendalikan sama robot. Semuanya dikendalikan oleh robot. Oke. Serba digital. Serba digital. Kalau serba digital itu enak ya, Mik ya? Ya. Enak. Dari sisi mana, Mik, enaknya, Mik? Apa Misalnya, ya? yang Mungkin sudah kalian rasakan. Sekarang kayak nggak usah bawa dompet lagi kan, udah bisa online bayar. Mungkin itu hal simpel tapi dampaknya lumayan. Wow, gitu ya. Iya. Semuanya memudahkan. Oke, lanjut lagi yuk.
Siapa mau coba? Ada lagi? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, pasti ada, cuman mau mengungkapkan gitu masih malu gitu ya. Oke, kalau kita kaitkan sama video tadi, memang rasanya itu semuanya dimudahkan gitu ya. Nah, termasuk seperti yang disampaikan Mika tadi, semuanya serba digital. Kalau kita bandingkan, terutama Mama Galih yang pernah merasakan era-era yang sebelum digital ya, yang paling gampang aja mesin ketik. Waduh, bener-bener. Dulu itu waktu Mama Gali nulis skripsi ya, buat skripsi, masih pakai mesin ketik manual, cetak, cetok gitu. Nulis 2 halaman, ini tangan ujung-ujung jari ini udah sakit semua. Karena apa? Keras. Terus kalau udah salah, ketika belum ada tip X, kalian bayangkan. Ketika belum ada tip X, sudah 1 halaman, konsep sudah jadi, hanya salah di 1 kalimat. Ngetik ulang lagi sesuatu memang ya. Tapi sekarang ketika kita punya komputer, kita punya laptop, aduh menghapus itu mudah sekali kecuali menghapus luka batin itu ya enggak yang tidak mudah gitu ya Cindy ya. Bener nggak Cindy? Menghapus luka batin itu tidak mudah sih. Iya. Iya. Yang ngalamin ya, yang udah ngalamin. Nah, seperti itu. Jadi semuanya serba dimudahkan sebenarnya ya. Kalau kita melihat ke depan, itulah masa depan kita. Nah, apalagi kalau kita ada di dalam Tuhan. Aduh, udah nggak ada deh yang susah-susah. Kalau tadi yang buatan manusia masih ada pembatasnya gitu ya, si robot tadi. Manusianya yang diam, robotnya yang aktif. Tetapi ketika ini sudah di dalam Tuhan, sudah tidak ada penghalang apapun yang membuat kita menjadi susah untuk melangkah. Karena apa? Sudah ada GPS-nya menuju ke future tadi. GPS yang langsung daripada Tuhan. Nggak ada penghalangnya sedikit pun. Ya, itu kejelasannya. Next, Mika. Nah, sekarang kita lihat janji Tuhan ya mengenai future kita. Bisa minta tolong yang Mazmur dibaca oleh Haikal. Mazmur 37 ayat 23. Haikal silakan. Ntar, Mazmur Mazmur 37 Tante. 37 nak. 37 37. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Tuhan yang memiliki kehidupan kita ini, ya, itu yang menentukan langkah kita, pasti sudah jelas, tidak akan mungkin nyasar. Tapi ada syarat. Syaratnya apa Haikal tadi? Yang bagian bawah? Syaratnya bagaimana, Haikal? Berkenan kepadanya. Betul. Bagi yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada syarat di situ. Ya. Jadi Tuhan sudah menetapkan langkah kita, udah kita mau jelas ada jaminan. Kita lihat ya, ini janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, minta tolong Dio. Yeremia 10 ayat 23.
Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan Tuhan. Ya. Jadi karena manusia itu dengan segala keterbatasannya, maka manusia nggak bisa menentukan jalannya sendiri. Sudah jelas kita ini buta. Kita harus sadar diri bahwa kita ini buta. Dan yang bisa menentukan adalah Tuhan. Manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Begitu. Tapi balik lagi, Tuhan itu Allah yang sangat baik ya, tidak otoriter ya. Jadi kadang-kadang ketika kita keras kepala, kata Tuhan, ya monggo silahkan dicoba, begitu ya. Nah ini yang kasus-kasus yang mungkin kalian juga pernah mengikuti perjalanan hidupnya Raditya Oloan ya. Bagaimana latar belakangnya dia dahulu itu seperti apa? Dia itu seorang pecandu narkoba yang seperti itu, udah pokoknya hidupnya hancur. Nah, pada saat itu tentunya maksudnya sebelum dia memilih langkah itu pasti Tuhan sudah peringatkan. Begitu. Tetapi dia tetap memilih jalan itu. Nah itu tadi yang Mama Gali bilang, Tuhan itu tidak otoriter. Kalau kamu kepo, padahal aku sudah ngasih tahu, ya monggo silahkan. Nah puji Tuhan, dia masih ada titik di mana dia mendengar suara Tuhan dan akhirnya bertobat. Nah kira-kira ada hal yang hilang nggak menurut kalian dari kehidupan Raditya Oloan itu? Ada yang hilang enggak? Ketika dia menjadi pecandu narkoba itu, ada yang hilang tidak? Apa yang dia lakukan ketika dia menjadi pecandu narkoba? Hidupnya itu tidak ada orientasinya. Melulu hanya untuk mementingkan diri dia sendiri, kenikmatan dirinya sendiri, sehingga dia tidak berbuat apa-apa saat itu yang bisa menjadi saluran berkat. Begitu. Jadi orientasinya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kebayang ya, kalau orang narkoba itu sakau udah kayak apa gitu. Jadi dia hanya ingin gimana caranya supaya saya nggak sakit semua badannya, masuk lagi narkoba seperti itu. Jadi waktu di mana dia menjadi pengguna narkoba itu skip, hidupnya tidak berguna, bahkan dia rusak diri dia sendiri. Nah di situ ada yang hilang, kesempatan saat itu hilang, di mana dia harusnya menjadi remaja yang berpotensi untuk bertumbuh, menjadi garam, menjadi terang. Tetapi pada saat itu skip. Kesempatan yang hilang pada saat itu. Berapa tahun? Ya bertahun-tahun. Sayang sekali ya. Ya puji Tuhan, endingnya dia masih mau mendengarkan Tuhan. Oke ya. Berikutnya, Fani, Mazmur 112 ayat 4. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Nah, terima kasih Fani. Ini kalau kita kaitkan dengan contoh tadi yang kehidupan Raditya Oloan ya. Bagi orang yang sudah tenggelam atau jatuh di dalam kegelapan, janji Tuhan lagi di sini, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi ketika kita masih mau membuka hati, ketika kita melakukan kesalahan, kita jatuh, tapi di sini Tuhan katakan, habis gelap terbit terang bagi orang benar. Bagi orang benar, sekalipun dia pernah jatuh ya.
ada janji Tuhan di sini akan diangkat untuk kembali melihat terang. Janji Tuhan yang ketiga. Ini banyak sekali ya, banyak sekali janji Tuhan. Itu enak ya kalau orang hidup dijanjikan sesuatu gitu. Misalnya kalian, Mika, nanti kalau kamu semester 5, Mama beliin HP yang baru. Nah, dijanjiin kayak gitu aja kita seneng ya. Kalau dijanjiin pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang memotivasi kita. Bener nggak? Janji itu ada nggak yang nggak baik? Ada nggak menurut kalian? Janji apa misalnya yang nggak baik? Ayo, kamu nanti kalau ulang tahun aku mau guyur telur busuk. itu mah bukan janji ya, itu Jahat itu. Nah, seperti itu. Kita sebenarnya orang-orang percaya ini hidup di dalam janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti semuanya indah. Gitu ya. Jadi itu, kalau misalnya kita jatuh, kita sampai tergeletak gitu ya, tapi kata Tuhan tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak, misalnya sampai di lembah yang paling dalam, yang orang menganggap itu hina gitu, tapi Tuhan akan tetap angkat ketika kita masih membuka hati untuk Tuhan. Gitu. Berikutnya yang terakhir, Mazmur 40 ayat 2. Ayo. Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Oh, sorry yuk. Lanjut ke yang bawah yuk. Ayat 3 yuk. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah, kembali. Jadi hidup kita, langkah hidup kita itu Tuhan yang sudah tentukan. Makanya tema hari ini bahwa masa depan kita itu ada di dalam Tuhan. Kalaupun nanti kita diperhadapkan pada suatu pilihan yang membuat kita menjadi galau, karena gini, tawaran iblis itu kadang-kadang jauh lebih bagus daripada yang Tuhan tawarkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kita harus memilih? Kita bisa memilih mana yang pilihan Tuhan ketika kita terus bergaul dengan Tuhan. Gitu. Karena janji manis iblis itu luar biasa. Kadang lebih bagus, lebih menjanjikan daripada apa yang Tuhan sampaikan. Begitu ya. Maka untuk mengetahui mana yang benar yang janji Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita jadi hafal, misalnya ayo berteman sama Ella. Oh tahu, Ella itu kalau makan pasti sedikit. Tahu, Ella itu kesukaannya kalau pakai baju warna putih. Ayo tahu, oh Ella itu kalau misalnya apa Ella? Kalau misalnya Ella mau jalan, pasti dia sukanya ke yang mall-mall kayak gitu, kayaknya yang gunung-gunung, pantai-pantai gitu nggak suka. Nah, seperti itu. Karena kalau kita mengenal Tuhan semakin dekat lagi, kita semakin paham Tuhan mau membawa kita ini kemana. Gitu, walaupun ada hal yang menjanjikan yang lebih manis, yaitu dari si iblis, kita tutup mata, enggak, itu mah bohong. Itu mah godaan. Ini yang benar karena saya kenal Tuhan. Gitu. Dia yang menentukan langkah hidup kita di masa yang akan datang. Ya, jadi 4 ini hanya contoh saja, masih banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita orang percaya, dan benar-benar itu adalah akan membawa kita pada masa depan yang indah, bukan kesesatan. Next, Nika. Nah, ini 3 contoh ya. 3 contoh di Alkitab, yaitu Yusuf, Daud, dan Daniel. Bagaimana
kehidupan tiga tokoh ini ya sampai dia mendapatkan future yang sangat indah gitu. Oke, Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf ketika dia dianiaya oleh saudara-saudaranya? Kasihan banget ya Yusuf ini ya. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, nyampe di rumah Potifar dia mendapat apa namanya ya kayak pelecehan oleh istri Potifar ya. Seperti itu. Daud kita lihat. Tapi future-nya bagaimana Yusuf? Penguasa Mesir. Gitu. Daud juga samanya, bagaimana dia hidup di dalam tanda kutip siksaan Saul. Tapi dia tidak pernah menyerah. Karena apa? Dia melihat bahwa Saul ini sekalipun dia membenci saya tetap menghormati dia karena dia diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud melihat Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa merasakan kehidupan Daud ketika sudah bersama dengan Saul ya. Dia hidup dalam tekanan, dia hidup dalam hinaan ibaratnya. Daniel, kita semua kenal baik dengan Daniel. Bagaimana Daniel ini disiksa karena apa? Dia tetap menyembah Tuhan. Ya, dia taat dan setia dan endingnya Daniel diselamatkan ya dari bahaya api. Nah, kita lihat 3 contoh ini, pasti masih banyak yang lain ya yang kalian juga paham. Langkah hidup Yusuf, langkah hidup Daud, langkah hidup Daniel, itu Tuhan yang tetapkan. Next. Nah, ini dia syaratnya. Seperti tadi yang ayat pertama ya, yang dari Mazmur yang pertama. Asalkan kita hidup benar di dalam Tuhan, obedience. Itu syaratnya. Sebuah ketaatan. Bagaimana kita melihat Yusuf, balik lagi ke 3 tokoh tadi. Yusuf, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia difitnah oleh istri Potifar, tapi dia tetap menghargai yang namanya Tuhan. Akhirnya, dia mendapatkan masa depan yang baik. Demikian juga dengan Daud. Demikian juga dengan Daniel. Dalam kondisi yang tidak nyaman, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap taat. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, aturan yang sudah Tuhan berikan, saya taati. Itu syaratnya. Karena apa? Kita percaya, kita orang percaya. Syarat sebagai orang percaya itu hanya taat kepada Tuhan. Oke ya, Mama Gali kasih ilustrasi sedikit. Mika, ini minta tolong, ini ada satu gambar rompi ini, sengaja dikecilin, tolong dibesarkan, Mik. Oh, kalau Google Meet gitu, saya nggak bisa jadi host ya? Buat share screen? Bisa. Oh, ya udah nggak usah lah, biarin sama Mika aja. Mama Gali nggak pernah pakai Meet sih, di sekolah pakainya Zoom terus. Gratisan. Ini mah. Terus kalau udah 40 menit upgrade. Iya. Ya, oke. Semuanya sudah lihat ini? Ini apa ini? Gambar apa? Rompi. Rompi. Rompi untuk apa? Buat di laut, di air. Buat di air. Oke. Misalnya gini. Ada rombongan dari Jakarta Utara ya, mau menyeberang ke Kepulauan Seribu. Ya. Semuanya akan menuju ke sana untuk menikmati wisata di sana. Perjalanan naik kapal itu naik kapal yang kayu gitu ya, bukan yang
kayak kapal pesiar itu ya. Nah, itu sekitar 2 jam. Untuk menikmati keindahan di sana, ya, jadi para wisatawan ini harus naik perahu itu, nah syaratnya harus pakai baju atau rompi pelampung ini. Kenapa? Karena yang akan kita lewati itu adalah perairan atau laut yang lumayan dalam. Gitu. Jadi untuk kita bisa ke sana menikmati dengan selamat, gampang. Syaratnya naik kapal itu dan harus menggunakan pelampung, rompi pelampung itu. Nah, tapi kalau misalnya gini, anggap aja itu rule-nya ya. Nah, kalau misalnya enggak, saya mah bisa renang kok gitu. Saya bisa renang, mengandalkan kekuatan sendiri. Saya bisa renang. Oke, ketika orang yang tidak pakai pelampung ini masuk ke air, kalau misalnya memang tiba-tiba si kapal itu oleng ya, karena kan kalau di tengah laut gitu apapun bisa terjadi ya, ombak tinggi, badai, apapun itu. Nah, orang yang pakai rompi ini nggak usah ngapa-ngapain, dia ngapung. Mau 3 hari, mau sampai seminggu, dia bisa ngapung. Tidak usah menggerakkan kaki seperti itu. Dalam misalnya di laut kedalaman berapa aman dia. Tapi orang yang tidak mau pakai pelampung itu ya, begitu dia masuk 10 menit kakinya udah kram. Apakah dia bisa bergerak? Tidak bisa. Ya sudah tenggelam. Itu ilustrasi yang sangat gampang. Sama dengan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati masa depan yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi syaratnya satu, kita taat saja, gampang taat itu. Oke, sehingga kita benar-benar bisa menikmati masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Jadi nggak perlu khawatir, cuma obedience saja. Taat. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan lebih gampang dimengerti. Lanjut. Nah, silahkan. Ini adalah kata-kata terakhirnya ya. So guys, don't worry cause your future is in God. Syaratnya hanya satu, obedience. Belajar untuk tetap taat ya, supaya masa depan yang sudah dijanjikan itu kita bisa nikmati bersama-sama. Oke, guys? Oke, ya sudah. Kalau begitu terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mogali atas sharingnya. Semoga buat kita semua dapat jadi pelajaran. Itu kita mau doa penutup firman dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih. Kami semua telah mendengarkan sharing dari Bu Sudo, Tuhan, tentang ketaatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Semoga kami dapat memperbaiki diri kami dari hari ke hari, Tuhan. Semoga kami semakin baik dari hari ke hari. Semoga kami dapat semakin taat kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga Bu Surota yang telah memberikan sharingnya. Dan baiknya Engkau berikan berkat kepada dia, Tuhan. Beri kesehatan. Agar kami semua dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji dan memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.